Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kasus SKPD dan PPKD. Kita akan mengerjakan dari jurnal, AJP, atau jurnal penyesuaian, lalu buku besar, diposting, dan di neraca lajur, serta laporan keuangan lainnya. Jadi, kita langsung lihat aja bagaimana tipe soalnya. Bendahara penerimaan SKPDA menerima kas untuk pembayaran piutang pajak daerah yang ditetapkan pada tahun lalu sebesar 2 juta untuk PPP pedesaan dan perkotaan dan 1 juta untuk pajak penerangan jalan daerah. Jadi, jurnal yang digunakan adalah kas di bendahara penerimaan di debit sejumlah 3 juta, dari mana? Dari 2 juta ditambah 1 juta. Lalu untuk di bagian kreditnya ada piutang pajak daerah sejumlah 3 juta juga. Lalu untuk jurnal LRA-nya di bagian debit ada perubahan sal yaitu 3 juta rupiah. Kita akan cantumkan nomor akunnya. Lalu untuk bagian kredit ada pendapatan PPP pedesaan dan perkantoran sejumlah 2 juta rupiah. Lalu untuk bagian kredit selanjutnya ada pendapatan pajak penerangan jalan LRA sejumlah 1 juta rupiah, sehingga totalnya nanti akan berada di bagian debit perubahan sal yaitu 3 juta rupiah dan dari pendapatan PPP 2 juta. Serta untuk penerangan jalan sejumlah 1 juta rupiah berada di sisi kredit. Berikutnya, terima SP2 DUP sebesar 3 juta rupiah. Untuk jurnalnya, kita akan menjurnal RKPPKD karena kita akan mentransfer kepada PPKD. Jadi, maka RKPPKD-nya akan bertambah dan kita akan mengurangi pada kas kita, yaitu akan mengurangi kas di bendahara penerimaan sejumlah 3 juta rupiah untuk RKPPKD dan 3 juta rupiah untuk kas di bendahara penerimaan. Nah, untuk di bagian PPKD kita juga mencatat karena kita mendapatkan kas tambahan yang ditransfer dari SKPD tadi, yaitu kas di kas daerah bertambah 3 juta rupiah, lalu RK SKPD berkurang 3 juta rupiah. Nah, untuk jurnal LRA kita juga menuliskan yaitu perubahan sal sejumlah 3 juta rupiah dan PPP desa perkantoran di kredit berkurang 3 juta rupiah. Lalu soal selanjutnya, bendahara pengeluaran SKPDA menerima SP2 DUP dari BUD sebesar 3 juta sebagai uang persediaan yang akan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari SKPDA. Finalnya, kita akan menuliskan di LO, yaitu karena kita menerima uang dari BUD, jadi kas di bendahara pengeluaran kita bertambah dan RKPPKD-nya berkurang sejumlah 3 juta rupiah. Lalu kita akan masukkan pada masing-masing akun yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Lalu kita juga mencatat di PPKD karena kita memberikan uang ke SKPD, jadi RK SKPD-nya bertambah 3 juta dan kas di kas daerahnya berkurang 3 juta rupiah. Berikutnya, diterima tagihan dari perusahaan utilitas dan pemakaian listrik, air, dan telepon dengan rincian 800.000, 200.000, dan 600.000. Lalu bagaimana jurnalnya? Jadi, jurnal LO dengan beban jasa kantor pada bagian debit, lalu kita akan mengkreditkan bagian hutang belanja barang dan jasa dengan jumlah yaitu 1.600.000. Bendahara pengeluaran SKPDA menggunakan uang persediaan untuk pembayaran listrik, air, dan telepon yang sudah ditagih sebelumnya. Jadi utang belanja barang dan jasa di bagian debit, lalu kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran dengan jumlah 1.200.000 rupiah. Untuk jurnal LRA-nya, kita akan mencatat sebagai belanja, yaitu belanja kantor di debit dan kreditnya sejumlah 1.200.000.
Bendahara pengeluaran SKPDA menggunakan uang persediaan untuk pembelian alat tulis kantor, perangkap, dan materai, isi tabung gas, dan bahan-bahan kebersihan senilai Rp1.250.000. Untuk jurnalnya, karena kita menggunakan uang persediaan, jadi persediaan habis pakai di debit, lalu bendahara pengeluaran di bagian kredit sejumlah Rp1.250.000. Lalu untuk jurnal LRA-nya, yaitu kita akan mencatat sebagai belanja bahan habis pakai di debit, lalu untuk kreditnya adalah perubahan sal sejumlah Rp1.250.000. Lalu untuk soal berikutnya, bendahara pengeluaran SKPDA mempertanggungjawabkan uang persediaan yang digunakan sebesar Rp2.450.000. Pada saat yang sama, bendahara pengeluaran SKPDA menerima SP2DGU dari BUD sebagai pengganti uang persediaan yang telah digunakan. Jadi jurnal pada bagian debit adalah kas di bendahara pengeluaran dan bagian kredit ada RKPPKD sejumlah Rp2.450.000 pada masing-masing akun yang sudah dicantumkan sebelumnya. Mencatat di PPKD karena kita nanti uang RKSKPD, yaitu RKSKPD di debit dan kas di kas daerah berkurang sejumlah Rp2.450.000. Bendahara pengeluaran SKPDA menggunakan uang persediaan untuk pembayaran perjalanan dinas pegawai sebesar Rp2.300.000. Lalu jurnalnya, maka pada bagian debit kita akan mencantumkan sebagai beban perjalanan dinas, karena itu akan menambah bebannya sebesar Rp2.300.000. Lalu pada bagian kredit ada kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp2.300.000 pula. Lalu kita akan mencatat pula jurnal LRA-nya, yaitu kita akan mendebitkan pada bagian belanja perjalanan dinas. Lalu untuk kreditnya ada perubahan sal sama nominalnya yaitu Rp2.300.000. Lalu pada soal berikutnya, SKPDA melakukan perawatan kendaraan dan pemeliharaan gedung. Tagihan yang diterima Rp1.200.000 dan Rp1.000.000. Maka jurnalnya adalah beban perawatan kendaraan bermotor di debit. Lalu pada bagian debit lagi adalah beban pemeliharaan gedung karena kita melakukan perawatan dan pemeliharaan. Lalu pada bagian kreditnya kita akan mengkredit pada bagian utang, belanja barang dan jasa dengan beban perawatan kendaraan sejumlah Rp1.200.000. Lalu pada beban pemeliharaan gedung sejumlah Rp1.000.000, sehingga total utang belanja barang dan jasa menjadi Rp2.200.000. Lalu lanjut pada soal nomor 10, yaitu dilakukan pembayaran atas tagihan perawatan kendaraan dan pemeliharaan gedung dengan rincian Rp1.200.000 dan Rp1.000.000 menggunakan SP2DLS. Maka akunnya adalah utang belanja barang dan jasa debit dan RKPPKD di kredit dengan jumlah yaitu Rp2.200.000 pada utang dan RKPPKD Rp2.200.000. Untuk bagian jurnal LRA-nya yaitu belanja perawatan kendaraan bermotor dan belanja pemeliharaan gedung debit, serta kreditnya adalah perubahan sal dengan total jumlahnya Rp2.200.000 dengan perawatan kendaraan Rp1.200.000. Lalu pada beban pemeliharaan gedung sejumlah Rp1.000.000, sehingga totalnya yang akan kita berikan pada perubahan sal yaitu adalah Rp2.200.000. Untuk jurnal LRA-nya pada bagian PPKD yaitu kita akan melakukan pencatatan di RKSKPD bertambah Rp2.200.000, lalu kas di kas daerah akan berkurang Rp2.200.000.
Lalu lanjut pada nomor berikutnya, yaitu dilakukan pembayaran belanja pegawai berupa gaji pokok dan tunjangan keluarga dengan SP2 DLS sebesar 25 juta yang diterima dari BUD. BUD memotong PPh pasal 21 sebesar 5%. Jadi, pada bagian ini beban gaji dan tunjangan di debit lalu RKPPKD. Lalu untuk jurnal LRA-nya ada belanja gaji dan tunjangan dan perubahan sal dengan nilai nominalnya yaitu sama, yaitu sebesar 25 juta pada bagian debit dan 25 juta pada bagian kredit. Baik itu LO pada bagian belanja pada bagian LRA juga sama, yaitu 25 juta rupiah. Lalu untuk nomor berikutnya yaitu dengan dilakukan pengeluaran untuk pembelian komputer baru dengan SP2 DLS yang diterima dari BUD sebesar 15 juta. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN 10% dan PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Jadi jurnal LO-nya adalah komputer bertambah 15 juta dan RKPPKD berkurang 15 juta. Lalu untuk jurnal LRA-nya akan mendebitkan belanja modal pengadaan komputer 15 juta dan perubahan sal 15 juta pula. Lalu soal berikutnya dilakukan pengeluaran untuk membeli kendaraan operasional. Diterima dari BUD 40 juta, jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN 10% dan PPh sebesar 0,5%. Jadi jurnalnya adalah alat angkutan darat bermotor bertambah di debit dan RKPPKD di kredit. Lalu 40 juta saldonya maka kita berikan di debit dan kredit. Untuk jurnal LRA-nya maka ada belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor di debit dan perubahan sal di kredit sejumlah 40 juta rupiah.
Lalu pada soal berikutnya, nomor 14, yaitu dibuat surat ketetapan pajak daerah sebesar 20 juta untuk PPP pedesaan dan perkotaan, 10 juta untuk biaya perolehan hak atas tanah BPHTB, dan 15 juta untuk pajak penerangan jalan. Dengan jurnal LO-nya adalah piutang pajak daerah, lalu pendapatan PPP pedesaan dan perkotaan LO, lalu pendapatan pajak penerangan jalan LO, dan pendapatan BPHTB, yaitu di bagian kredit dengan jumlah piutang pajak daerah adalah 45 juta, hasil dari pendapatan PBB itu 20 juta, lalu pendapatan pajak penerangan jalan adalah 15 juta, dan pendapatan BPHTB LO adalah 10 juta. Lalu pada soal berikutnya, yaitu diterima kas oleh bendahara penerimaan SKPDA dari wajib pajak yang melakukan perhitungan sendiri untuk pembayaran pajak hotel sebesar 8.500.000 dan pajak restoran 7.500.000. Untuk jurnal LO-nya, maka adalah kas di bendahara penerimaan dan pada kreditnya pendapatan pajak, lalu ada pendapatan pajak restoran, dan maka di saldonya 16 juta dengan 8.500.000 pada bagian kredit dan 7.500.000 pada bagian kredit di jurnal LO. Lalu untuk jurnal LRA-nya adalah perubahan sal pada bagian debit dan pendapatan pajak hotel dan restoran di kredit. Lalu untuk soal berikutnya adalah bendahara penerimaan itu menyetor kas 16 juta ke kas daerah. Jadi jurnalnya ada RKSKPD di bagian debit dan pada bagian kreditnya adalah kas di bendahara penerimaan. Sejumlah totalnya adalah 16 juta dan kredit 16 juta. Lalu maka kita akan mencatatkan di jurnal PPKD dengan pencatatannya, yaitu di bagian debit kas di kas daerah kita bertambah, lalu RKSKPD-nya berkurang sejumlah 16 juta rupiah. 41 juta dari bendahara penerimaan SKPDA dari wajib pajak. Sudah ditetapkan pembayaran tersebut 16 juta PBB pedesaan perkotaan dan 10 juta BPHTB dan 15 juta untuk pajak penerangan. Jadi di jurnal LO-nya ada kas di bendahara penerimaan karena kita menerima kas dan kreditnya adalah piutang pajak daerah dengan jumlahnya yaitu adalah 41 juta dan akan dirincikan pada jurnal LRA nanti. Lalu untuk jurnal LRA-nya sendiri adalah perubahan sal di debit bertambah, lalu pada bagian kredit ada bagian pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan yaitu adalah 16 juta dan pendapatan BPHTB LRA, lalu ada pendapatan pajak penerangan jalan dengan masing-masingnya adalah 16 juta, 10 juta, dan 15 juta sehingga total dari perubahan salnya yang akan dituliskan di LRA nanti adalah 41 juta. Soal berikutnya adalah bendahara penerimaan SKPDA menyetor kas sebesar 41 juta ke kas daerah yang berasal dari penerimaan pajak sebelumnya. Jadi jurnal LO-nya pada bagian debit adalah RKPPKD, lalu pada bagian kreditnya adalah kas di bendahara penerimaan. Dengan saldonya pada bagian debit 41 juta, lalu pada bagian kredit ada kas di bendahara penerimaan sebesar 41 juta pula. Kita akan mencatat pada bagian PPKD yaitu dengan kas di kas daerah di bagian debit dan RK SKPD di kredit dengan nominal yang sama yaitu adalah sejumlah 41 juta rupiah pada bagian debit dan 41 juta rupiah pada sisi kredit. Lalu kita akan lanjut pada soal terakhir yaitu diterima pembayaran di muka atas pajak reklame sebesar 7 juta rupiah. Pada jurnal LO kita akan menuliskan kas di bendahara penerimaan dan juga pendapatan diterima di muka lainnya sebesar 7 juta rupiah. Langsung saja bisa dituliskan nominalnya. Lalu untuk jurnal LRA-nya ada perubahan sal dan pendapatan pajak reklame LRA. Untuk nominalnya yaitu sama pada sisi debit dan pada sisi kredit bernominal 7 juta rupiah karena ada transaksi yaitu pembayaran dari yang kita terima dari pajak reklame. Lalu setelah selesai menginputkan nominalnya seperti ini.
Lalu setelah kita selesai menginput semua jurnalnya, kita dapat langsung mengsum semua jumlahnya agar mendapatkan hasil yang akan kita inginkan. Setelah kita sum semuanya, maka akan ada hasil yang keluar dari jurnal SKPD dan jurnal PPKD yang telah kita buat. Jadi setelah kita sudah selesai menelaah dan mencatat jurnalnya, maka kita sudah menyelesaikan jurnal umum bagian PPKD dan SKPD. Nah, setelah kita selesai dalam menganalisis jurnal dalam SKPD dan PPKD, sekarang kita akan memposting pada buku besar yang telah disediakan. Nah, pada sheet ini kita dapat melihat bahwa buku besarnya ada pada bagian di SKPD yang akan kita posting nantinya. Nah, untuk sekarang kita akan lanjut kepada posting buku besarnya. Nah, sebelumnya kita sudah membuat nih jurnal-jurnal dari transaksi setiap tanggal dan sudah kita telaah serta kita beri nominalnya. Sekarang kita akan posting kepada bagian buku besar. Pertama-tama kita telaah dulu, seperti contoh adalah kas di bendahara penerimaan. Kita akan menelaah pada tanggal mana saja kas di bendahara penerimaan dicantumkan. Lalu kita dapat mencantumkannya pada bagian debit ataupun bagian kredit, sehingga nanti kita akan mendapatkan hasil akhir. Nah, sebelum itu kita juga akan menelaah apakah ada saldo awalnya dulu dari neraca. Apabila tidak ada, berarti langsung aja pada jurnal transaksinya kita dapat menambah debit dan debit. Lalu apabila ada kredit, kita akan menguranginya, sehingga kita akan mendapatkan hasil akhir yang akan kita cantumkan kepada bagian neraca. Saldo di bagian neraca lajur di kolom selanjutnya. Nah, lalu untuk pada bagian nomor akun selanjutnya, kita dapat lanjutkan dengan cara yang sama. Kita akan telaah terlebih dahulu, lalu kita akan posting ke buku besar. Lalu kita akan mendapatkan hasil akhirnya yang akan kita cantumkan nanti di bagian neraca lajur. Nah, lalu setelah kita sudah selesai memposting semua nomor akun dan nama akunnya sesuai dengan yang ada pada jurnal umum tadi, lalu berarti kita sudah menyelesaikan buku besarnya dan akan kita posting nanti pada bagian neraca lajur dan akan kita kerjakan juga pada bagian jurnal penyesuaiannya dan akan bersambung kepada part selanjutnya.